Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Nurul Islam Sabilur Rasyad. Nah, oh ada penontonnya ya? Penonton bayaran. Nah, teman-teman, kali ini kita kembali lagi dalam segmen yang mungkin ditunggu-tunggu oleh para pemirsa. Kemarin kita sudah posting di Instagram, ada sebuah postingan yang membahas tentang atau namanya apa ya? Memberikan pertanyaan kepada memberikan suatu kepada kita. Iya, gitu maksudnya. Kepada kita dan kita akan jawab dan kita akan sharing. Iya, betul. Begitu. Iya, betul. Jangan grogi, Pak, biasa aja. Maklum Pak, baru pertama kali. Nah, Bang Wahyu, ini kita masuk ke segmen apa sih namanya? Nah, ini program baru dari Nurul Islam Sabilur Rasyad, merupakan segmen yang judulnya itu dikasih judul apa judulnya? Namanya juga nanya. Oh, namanya juga nanya. Iya, segmen baru dari kita yaitu namanya Juga nanya. Ini segmen di mana biasanya guru kita mungkin yang ada di Nurul Islam ini di YouTube ini biasa ada guru kita Habib Kazim bin Jafar Al-Haddad dan juga guru kita Ustadz Ahmad Afandi, dan kita kembangkan nih saat ini ada kita bikin baru segmen di mana kita saat ini segmennya segmen sharing, segmen tanya jawab, segmennya kita saling berbagi, pokoknya mutolaah ya, saling mutolaah. Dan yang kemarin juga kita lihat tuh di postingan Instagram, pertanyaannya banyak banget tuh. Ada kalau nggak salah 380. Banyak juga. Itu ngomong-ngomong pertanyaan apa ngantri sembako? Sekalian ngantri sembako. Nah, dari sekalian banyaknya itu sampai kita bingung. Pilihnya yang mana nih? Ada pertanyaan ini bagus, tapi kita nggak bisa jawab. Pertanyaan ini bagus. Sampai kita bingung, akhirnya ketunda lagi kita bikinnya. Ketunda lagi, numpuk lagi tuh, tunda lagi, numpuk lagi, tunda lagi, akhirnya nyampe banyak. Sampai kita pilih, sudah kita rinci, kita pilih salah satu, kita pilih, akhirnya udah kepilih, kurang lebih kalau nggak salah 5-6 pertanyaan yang akan kita tanyakan. Oke, baik. Nah, teman-teman, sekarang kayaknya kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan dah ya, biar cepet. Yes. Nah, kita mau ngundang siapa nih, Dik? Kira-kira ada yang mau jawab ini kita aja sendiri atau kita ada bintang tamunya? Seharusnya ada bintang tamunya sih. Seharusnya ya. Iya. Tapi kita calling dari tadi susah banget ya. Iya ya. Kita telepon, WhatsApp, terus kita DM lewat Instagram nggak bisa-bisa. Apa perlu di telepon 911 nih? Dijemput paksa ya. Iya. Ya udah, kemana nih? Mana ya? Jadi coba saya lihat HP dulu. Ada WhatsApp. Wah, WhatsApp saya belum dibalas. Wah, ini dia orang. Waalaikumsalam. Fadil. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Akhirnya saya nyampe juga ke tempat ini. Di telepon, di WhatsApp nggak dibalas, lagi sibuk. Biasa HP-nya. Apa HP-nya? HP-nya biasa. Oh. Lagi rada-rada. Gitu. Mungkin Dika bisa kenalin dulu nih siapa dan dari mana gitu. Oh, oke. Nih, teman-teman, kenalin, ini bintang tamu yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman di Instagram. Namanya Saudara Muhammad Rahman Zikri. Ini Dari mana, Dik? Dari ujung kulon. Oke, sekarang kita kayaknya masuk ke pertanyaan ya, Bang. Pertanyaan boleh. Oke. Tapi sebelum pertanyaan enaknya kita ada kopi gitu, kopi. Kopi mana kopi nih? Ya biar nggak terlalu Iya. tegang lah, kopi lah. Kayaknya butuh kopi. Butuh kopi. Maaf nih, kopinya
Tuh. Oh iya, makasih banyak. Makasih, makasih. Masa Allah yang antar orang alim Muhammad itu kayaknya. Emang. Ya, ada kopinya, minum dulu, minum. Minum dulu, Ustaz. Minum dong. Ustaz, Ustaz, minum, minum. Minum dong Ustaz. Ustaz, minum dong. Ayo, Ustaz, minum, Ustaz. Ya, Ustaz. Ya, Kopi apaan kok segini? Dikasih ke saya. Wah, parah. Parah. Join. Ustaz, tukerin, Ustaz. Oh, Ustaz. Minum dulu ya. Minum dulu, Ustaz. Pemirsa yang di rumah, saya minum kopi dulu. Ya, kita masuk aja langsung deh ke pertanyaan-pertanyaan. Oke, sekarang kita Dari masuk saudara Tika, bisa pertanyaan. ditanyain deh. Saya akan membacakan pertanyaan yang pertama dari 2 hours later. kakak ABD Muiz Hasan. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana hukumnya menelan air ludah kita sendiri? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Jadi untuk pertanyaan yang pertama, sebelum saya jawab, mungkin pemirsa yang menyaksikan jangan lupa subscribe dan like dulu terlebih dahulu. Jadi gitu. Oh iya. Iya. Dukung channel kami di Nurul channel Islam, Nurul Islam Sabil Sabil Rasad. Rasad. Jadi kembali ke pertanyaan saudara kita yang pertama, yaitu tentang Menelan menelan air ludah kita sendiri. air ludah kita sendiri. Itu kenapa? Hukumnya gimana? Dalam bulan puasa. Iya. Oh, jadi hukum menelan air ludah sendiri itu hukumnya boleh. Asal jangan air ludah orang lain. Dan puasanya itu tidak batal. Kecuali kalau air ludah kita udah kita keluarin terus kita telan lagi. Nah, ini yang menjadikan batal puasa kita. Tapi kalau selagi masih ada di dalam mulut, maka itu kalau ludah kita sendiri enggak membatalkan puasa kita. Nah, yang penting jangan ludah orang. Yang penting jangan ludah orang lain kita telan. Emang rasanya gimana saat ludah orang lain? Saya belum pernah. Oh, belum pernah. Ya, lanjut kalian. Lanjut. Oke, pertanyaan pertama sudah dijawab. Sekarang masuk ke pertanyaan kedua dari kakak Jesenia _Aufa. Siapa nih yang baca nih? Ya, coba Bang Wahyuda yang baca. Jangan saya Mau mulu. ngambil jatah gua aja. Jatah gua diambil. Ntar Maaf, gua Pak. bayar aja di setengah ini. Oh iya. Ya, dari @Jesenia_Aufa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Apakah puasa berbahaya bagi ibu hamil? Bolehkah ibu hamil berpuasa? Alhamdulillahirrabbilalamin. Berhubung yang ditanya ustazah, saya bukan ustazah. Berarti kira-kira saya jawab nggak ini pertanyaan? Ustaz nyamar aja di Ustaz ya. Bagaimana caranya? Jadi puasa bagi orang yang ibu hamil. Ya, itu tadi gimana pertanyaannya? Saya lupa. Apakah puasa berbahaya bagi ibu hamil? Bolehkah ibu hamil berpuasa? Kalau berbahaya, puasa nggak ada bahaya-bahayanya. Dan adapun ibu-ibu yang hamil itu diperbolehkan untuk berpuasa. Dan bisa juga dia itu termasuk orang yang dibolehkan untuk tidak berpuasa karena alasan-alasan tertentu. Nah, adapun pembahasan tentang alasan-alasan kenapa dia tidak boleh untuk berpuasa itu panjang. Bisa kita buka dalam segmen nanti selanjutnya. Kalau untuk pertanyaan, jawabannya boleh untuk berpuasa bagi ibu yang hamil manakala dia mampu atau kuat melaksanakan puasa tersebut dan tidak membahayakan janinnya. Tapi kalau yang di Ukraina kira-kira bahaya gak, Ustaz? Bagaimana? Saya belum pernah ke sana masalahnya. Jadi saya bingung juga. Terima kasih. Oke, selanjutnya pertanyaan ketiga dari Abang Rizky Fahlepi _ Assalamualaikum Ustadz. Mau tanya seputar puasa. Batalkah puasa jika melihat aurat dengan tidak sengaja? Sukron. Bismillahirrahmanirrahim. Jawabannya tidak membatalkan puasa. Manakala kita itu melihat daripada aurat
baik sengaja maupun tidak sengaja. Cuman akan tetapi di dalam hadis baginda Nabi SAW beliau mengatakan bahwasanya kala Nabi SAW khamsun yufattirna shaim au yuzhibna ajrahu. Al-kazib wal ghibah wan namimah wal yaminul kazib wan nazar bisyahwat. Jadi ada kata baginda Nabi SAW 5 perkara yang mana kalau kita melaksanakan perkara tersebut itu bisa menghilangkan atau menggugurkan daripada pahala puasa kita. Puasanya nggak jadi batal, tapi pahalanya yang kita nggak bakalan bisa dapat. Apa yang pertama adalah al-kazib, yaitu berbohong. Orang yang berbohong maka kalau dia puasa nggak akan mendapatkan pahala dari puasa yang dia kerjakan. Yang kedua wal ghibah, yaitu orang yang sering mengomongin orang, membuka aib orang, membuka kejelekan orang, baik secara langsung dari lisannya ataupun zaman sekarang kan kalau di HP ada grup. Nah, itu pun di grup, di status, di grup, ya kan kita membicarakan orang itu pun sama. Termasuk daripada gibah yang mana kalau kita puasa, kita lakukan itu semua menjadikan sebab pahala puasa kita nggak akan dapat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua, al-kazib wal ghibah. Yang ketiga adalah wan namimah, yaitu adu domba. Adu domba sesama saudara kita. Yang tadinya akur gara-gara kita adu domba, kita jadikan mereka bisa berantem. Nah, ini namimah. Kalau berita hoax juga termasuk berarti ya? Termasuk berita hoax. Bagaimana cara menanggapinya? Untuk menjaga diri kita, kalau kita dapat berita hoax, kita dapat cukup udah di kita matinya. Stopnya di situ. Jangan kita ikut-ikut untuk menyebarluaskan juga. Nah, ini termasuk daripada golongan orang yang mengadu domba atau namimah. Kemudian al-kazib wal ghibah wan namimah wal yaminul kazib. Ini yang keempat adalah wal yaminul kazib adalah sumpah palsu. Dia melaksanakan sumpah palsu. Dia mengatakan demi Allah saya nggak ngelakuin, padahal dia ngelakuin. Nah, kalau dalam keadaan puasa maka pahalanya dihapus, nggak bakalan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir ini yang menyangkut dengan pertanyaan, yaitu nazaru bisahwat, yaitu memandang dengan menggunakan syahwat. Memandang dengan hasrat yang timbul, syahwat yang timbul dari dalam diri kita. Maka kalau kita dalam puasa ada perawan lewat. Kalau nggak sengaja nggak apa-apa itu ya. Ada perawan lewat, ya kan? Kita lihat, maka itu menimbulkan syahwat. Nah, ini yang menyebabkan pahalanya nggak didapat oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita dalam keadaan puasa. Begitu saja, terima kasih. Kalau kita naik motor nih, naik motor. Di depan itu kan kita nggak tahu pemandangannya. Iya tuh, Ustaz. Nah, itu nggak sengaja tuh. Kadang kita lagi naik motor nih. Kita udah lagi macet nih, Ustaz. Tiba-tiba ada yang nyalip pakaiannya begitu, Ustaz. Kebuka auratnya. Nah, itu gimana? Kita memandang dosa, nggak mandang mubazir. Itu mah pikiran ente. Nggak mandang dosa mubazir. Jadi simpelnya kita usahakan dengan semaksimal mungkin kita jaga pandangan kita. Kalau masih bisa kita untuk tidak melihatnya, maka usahakan tidak melihatnya. Nah, kalau kita nggak bisa untuk melihatkan atau masih kelihatan kalau kita minggir langsung nabrak, ya mau nggak mau, tapi jaga jangan sampai ada nafsu yang keluar dari diri kita. Terima kasih. Kalau lagi di jalan, motor sering belok ke kiri, kalau setiap melihat warteg gimana? Gimana, Ustaz? Itu mungkin stangnya error. Setangnya itu yang error. Sekarang pertanyaan keempat, Bang Wahyu yang jawab. Dia mau ngambil mulu. Jangan Jangan, saya mau lagi. diambil mulu sama dia. Terus lama-lama dia jadi host sendiri nih. Gua nggak diundang lagi di sini ntar. Ya, selanjutnya dari Willy Wiwik Wijoso. Assalamualaikum Ustadz. Saya mau tanya, apabila lupa mandi junub, apakah puasanya batal? Oh. Orang yang lupa mandi junub maka puasanya enggak batal. Kalau dia perbuatannya malam hari. Tapi kalau dia perbuatannya habis subuh, maka ini udah jelas batal kena kafarot. Karena dia bayar denda. Jadi orang yang lupa mandi junub, niat untuk mandi junub, ya kan? Itu tidak membatalkan puasa. Halo Bang Willy, emang mainnya berapa ronde Bang? Canda Bang, canda. Dika, lanjutin. Oh, iya. Ini ada pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan ini pertanyaan kelima dari Abang Gito Syauban.
Assalamualaikum Ustadz. Mau bertanya, jika nanti saya tidak ada uang atau beras untuk zakat fitrah, apakah zakat bisa dibayarkan dengan Shopee pinjam atau pinjaman online Nah, Sat? ini bisa gimana gak nih? Sat? Sekarang kan lagi banyak nih, bisa Iya pakai nih, marak ke pinjol, online gitu, online. Shopee Pay dan yang lain. Bicara bayar pakai Shopee pinjam atau pinjam online itu tidak dibenarkan. Nah, kalau seandainya dia tidak memiliki harta, dia tidak memiliki beras, maka dia enggak berkewajiban untuk melaksanakan zakat. Cuman sampai nanti tunggu waktunya yang ditentukan, yaitu orang yang berhak mengeluarkan zakat, dia bertemu akhir Ramadan dan berjumpa dengan awal Syawal. Kalau posisinya di situ dia nggak punya harta dan nggak punya beras, maka tidak diwajibkan atas dia untuk mengeluarkan zakat, melainkan dialah yang berhak menerima zakat. Untuk Shopee pinjam atau pinjam online ini tidak dibenarkan untuk kita melakukan bayar zakat fitrah. Tadi itu pembahasannya luas ya. Itu pembahasannya luas. Itu harus dikaji ini ya. maksudnya Lebih dalam lagi. lebih dalam lagi, dan pembahasannya juga nggak bisa kita bahas dengan di video yang pendek ini ya. Nggak bisa, harus dengan segmen selanjutnya dan Oke. segmen-segmen lagi. Makanya jangan kemana-mana, tunggu di segmen yang selanjutnya. Iya, udah Oke. jangan kemana-mana, Iya. jangan subscribe channel yang lain dah, udah channel ini aja dah. Channel ini insya Allah manfaat buat kita semuanya. Amin. Nah, dari banyaknya orang yang tadi kita pilih dari 380, kita pilih 5. Kita Dari 5 kita pilih lagi 2 yang paling mantap. mantap. Karena ada hadiahnya ya. Hadiah. Ada hadiahnya Ada hadiahnya. yang bisa diterima nanti. Nah, ini siapa yang mau ngumumin? Apa Mana ya? nih? Tadi katanya ada yang mau ini. Woi, tukang antar surat mana nih? Ya Allah, dia lagi orangnya. Ini sebagai ini jadi apaan sih? Pemenang. Oh, pemenang. Pemenang kuis. Mas di sini jadi apaan? Saya jadi marbot. Marbot. Tahu tak ngasih apa lagi? Mudah-mudahan ngasih pahala. Nah, nih, ini udah kita pilih. Sat. Akhir rembukan, akhirnya ketemu nih jadi 2. Alhamdulillah. Nih, dikaji nih bacain dah. Oke, saya yang baca. Pemenang kuis pada segmen kali ini adalah Bismillahirrahmanirrahim. Nungguin ya? 2 hours later. Wah. Oke, yang pertama adalah siapa ayo? Dari @Jesenia_Aufa. Selamat. Selamat kepada kakak Jesenia_Aufa. Anda mendapatkan hadiah dari channel Nurul Islam Sabilur Rasyad. Itu yang pertama. Yang kedua, silakan Abang Wahyu yang bacakan. Ayo sekalian aja. Oh. Yang kedua, bacanya gimana nih? Oh. Gito Sauban. Jangan lupa ya, traktir. Jangan lupa traktir ya, udah dapet ini. Nah, teman-teman, alhamdulillah dari begitu banyaknya pertanyaan kita cuma bisa jawab beberapa, cuma bisa jawab 5. Tapi mungkin insya Allah nanti pertanyaan-pertanyaan yang belum kejawab akan kita bahas, akan kita jawab di segmen-segmen selanjutnya. Iya. Mungkin karena waktunya juga terbatas, Iya. dan juga kita kemarin pilih-pilihnya juga Iya, agak susah pertanyaannya. pilih-pilihnya susah. Iya, sekarang orang-orang sekarang tuh pertanyaannya gitu-gitu. Sempet-sempet saya pengen bikin pemilu. Iya, makanya kan tadi kita hubungin telepon, WhatsApp nggak bisa-bisa. Makanya Oh, iya. kita bingung juga nih. Ya udah. Setelah ini apa, Dik? Nah, dan juga selamat kepada 2 pemenang yang tadi kita sudah sebutkan untuk berhak mendapatkan hadiah dari tim kami juga, dari kami juga. Pokoknya dari kita semua. Nah, kita semua mungkin mengucapkan terima kasih yang sudah berpartisipasi dalam yang menanya di Instagram, yang untuk sempet-sempetnya tuh, maksudnya sempetin waktu nanya. Iya. Padahal dari Ramadan ini mungkin banyak kegiatan, ada yang tadarus Quran, ada yang sholat dan macam-macam, tapi masih sempet
untuk bertanya di Instagramnya kita ngucapin banyak terima kasih kepada kalian semua yang udah menanya dan juga mohon maaf kepada teman-teman juga yang belum sempat kita baca pertanyaannya dan kita jawab pertanyaannya. Mungkin di segmen ini cukup sekian ya Dik. Ya cukup sekian. Ya, jangan Karena udah lupa malam nih. juga nih. Jangan lupa apa Dik? Follow Instagram kita, Kalau Instagram kita, subscribe. channel YouTube kita, like, komen, dan jangan lupa bunyiin loncengnya. Share gak nih? Share lah, pasti harus di-share ya kan? Ya, harus di-share ya. Bantu perjuangan kita. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bisa.